tentram dan bahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari kita dapat berkumpul kembali bersama dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam situasi pandemi COVID-19. Salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau merupakan suri tauladan kita semua dan sebagai penyempurna ajaran Islam menjadi rahmatan lil alamin. Yang terhormat Bapak Umari selaku Lurah Kelurahan Sidoarjo, yang terhormat Bapak Haryanto selaku Dukuh Sumaroto, yang terhormat Fitriana Ernawati Dwi mahasiswa Universitas Amikom selaku narasumber kegiatan pada pagi hari ini, yang terhormat peserta webinar pada pagi hari ini, yang terhormat Rohisun Hendra Novantara selaku Ketua Padepokan 058 serta segenap panitia. Saya selaku pemandu acara mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan hadir pada acara webinar kewirausahaan di era 4.0 pada masa pandemi, membangun kreativitas, produktivitas, dan inovasi masa mendatang. Sebelum acara kita mulai, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Saya Islahul Ihsani dari Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan Indonesia Raya dan Mars Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat acara inti, dan acara yang kelima yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Semoga acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridhonya. Amin, amin ya robbal alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Hadirin dimohon duduk dengan posisi tegak. He
Iis. Demikian tadi nyanyian lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Padepokan 058 kepada Rohisun Hendra Novantara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara webinar kewirausahaan pada pagi hari ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Umari selaku Lurah Tuko Sidoarjo. Yang saya hormati Bapak Haryanto selaku Dukuh Pedukuhan Sumaroto. Yang saya hormati Fitriana Ermawati Dewi, mahasiswi Universitas Amikom, selaku pembicara pada pagi hari ini. Yang saya hormati peserta webinar, yang saya hormati panitia pelaksana webinar pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian di webinar kewirausahaan era 4.0 pada masa pandemi. Saya mewakili panitia meminta maaf apabila dalam persiapan mau pelaksanaan masih dari kata sempurna. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran saudara-saudari sekalian di webinar ini. Silakan menyaksikan sampai akhir. Sekian dari saya, Akhirul Kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang kedua dari Bapak Andi Dwi Nugroho selaku dosen pembimbing lapangan. Sebelumnya mohon maaf dikarenakan Bapak Andi Dwi Nugroho tidak dapat menghadiri seminar pada pagi hari ini karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk sambutan dosen pembimbing lapangan akan kami tayangkan. Satu dosen pembimbing lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Andi Dwi Nugroho, salah satu dosen pembimbing lapangan KKN UST Yogyakarta. Salam sejahtera bagi kita semua, salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Umari selaku Kepala Desa Sidoarjo, yang terhormat Bapak Haryanto selaku Dukuh Sumoroto, yang terhormat Saudari Fitriana Ermawati Dewi, mahasiswi Universitas Amikom Yogyakarta, selaku narasumber pada kegiatan hari ini. Yang saya hormati pula seluruh peserta webinar serta mahasiswa
mahasiswa KKN UST Padepokan 58 yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita dapat bertemu secara virtual pada acara webinar kewirausahaan di era 4.0 pada masa pandemi. Manfaat dari kegiatan ini tentunya memberikan wawasan dan ilmu mengenai bagaimana cara memanfaatkan teknologi yang ada, serta dapat mengembangkan jiwa-jiwa kewirausahaan peserta webinar. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya warga Dusun Sumoroto, saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa untuk melaksanakan KKN di Dusun Sumoroto selama 43 hari. Sebagai informasi, tema KKN pada periode kali ini adalah Dewantara Muda Tanggap COVID-19, sehingga dalam setiap kegiatan kami tetap mematuhi protokol kesehatan. Adapun program yang direncanakan terdiri dari kegiatan offline dan online. Salah satu bentuk kegiatan online Padepokan 058 adalah webinar pada pagi hari ini. Selain itu, masih banyak kegiatan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa KKN UST, sehingga saya selaku dosen pembimbing lapangan memohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Saya memohon maaf tidak dapat hadir pada webinar pagi ini karena kegiatan webinar ini hampir sama dengan kegiatan saya pada program kampus mengajar di mana saya harus berada di Jawa Timur pada esok hari. Saya mengucapkan selamat mengikuti serangkaian acara webinar hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Demikian tadi telah disampaikan. Memasuki acara yang keempat, yaitu webinar kewirausahaan 4.0 pada masa pandemi, membangun kreativitas dan inovasi masa mendatang, yang dalam kesempatan hal ini akan dipandu oleh Indah Nugraini. Kepada Indah Nugraini, dipersilakan. Sebelumnya, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas, teman-teman? Siap, terdengar. Terdengar. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi moderator yang akan memandu jalannya seminar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelum memasuki acara inti, saya ingin menyapa terlebih dahulu teman-teman yang telah hadir, yang terhormat. Ini saya panggilnya Mbak atau bagaimana ya? Mbak aja. Ya, Mbak Fitriana Ermawati Dewi, mahasiswa Universitas Amikom selaku narasumber pada webinar pagi ini, Bapak Umari selaku Lurah Sidoarjo, Bapak Haryanto selaku Dukuh Sumoroto, yang saya hormati seluruh peserta webinar, serta segenap panitia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan limpahan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara webinar kewirausahaan di era 4.0 pada masa pandemi. Scale up legalitas usaha dimanapun dan kapanpun secara online yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kewirausahaan di era 4.0. Sebelum Mbak Fitriana memaparkan materinya, izinkan saya untuk membacakan sedikit profil beliau. Nama lengkap Fitriana Ermawati Dewi, lahir di Kulon Progo tanggal 26 Oktober 1998.
Bahasa yang dikuasai ada 3, yang pertama bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Beliau bertempat tinggal di Kaliputih, RT 45, Pandowo Harjo, Sewon, Bantul. Hobinya adalah membaca, mendengarkan musik, dan menonton film. Keterampilan yang dikuasai, yang pertama adalah Microsoft Office, Leadership, dan Public Speaking. Beliau merupakan lulusan SMK Negeri 1 Pengasih pada tahun 2017 pada jurusan Administrasi Perkantoran. Kemudian saat ini sedang menempuh jenjang S1 di Universitas Amikom Yogyakarta pada program studi kewirausahaan. Pencapaian yang telah beliau raih, yang pertama adalah memperoleh co-branding Jogja Mark, awarding beasiswa UKT SPP, awarding beasiswa mahasiswa berprestasi, nominator Amikta, memperoleh haki merek dan hak cipta, serta penerima dana hibah modal usaha dalam kompetisi inovasi bisnis mahasiswa atau KIBM. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Kami mempersilahkan yang terhormat Saudari Fitriana Ermawati Dewi selaku mahasiswa Universitas Amikom untuk menyampaikan materinya mengenai webinar kewirausahaan di era 4.0 pada masa pandemi, scale up legalitas usaha, dimanapun dan kapanpun secara online. Kami persilahkan. Oke, terima kasih. Saya izin share screen ya, Kak. Oh iya, maaf, ini saya belum bisa share screen ya. Oh ya, sebentar, Pak. Oke. Baik, coba Mbak sekarang. Oke, dulu ya. Begini, apakah sudah kelihatan, teman-teman? Sudah. Oh iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Di sini tadi sudah ada sedikit perkenalan ya dari Kak moderator. Tapi di sini saya ingin berkenalan juga sedikit. Nama saya Fitriana Ermawati Dewi. Biasanya dipanggil Mbak Ana, gitu ya. Kebanyakan manggilnya Ana. Saya mahasiswi di Universitas Amikom Yogyakarta, mengambil jurusan S1 Kewirausahaan. Saya menggunakan agama itu juga ikut ya. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang oke. Oke, maaf sebentar. Di sini saya ingin hanya sekedar sharing ya, berbagi pengalaman aja untuk semuanya tentang pengurusan legalitas usaha secara online. Jadi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun.
karena saya juga mengurusnya ini selama masa pandemi kemarin. Jadi memang dianjurkan untuk mengurusnya secara online. Saya harap dengan sedikit yang dapat saya sampaikan nanti dapat memberikan sedikit gambaran atau pencerahan gimana kalau mau mengurus izin usaha selaku pelaku usaha. Sebelumnya saya ingin memberikan sedikit penjelasan pengantar ya, tentang NIB. Oke, maaf ini malah terpencet. Jadi NIB atau nomor induk berusaha ini nanti yang akan saya sampaikan ini ada 4, yaitu yang pertama ada tentang pengurusan NIB. Saya jelaskan dulu sedikit tentang NIB atau nomor induk berusaha. Ini adalah bukti registrasi pendaftaran usaha dan identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. NIB wajib dimiliki pelaku usaha dan dalam memulai kegiatannya. Jadi untuk NIB ini adalah semacam KTP-nya dari usaha yang kita miliki. Jadi NIB ini nanti menjadi dasar dari semua ini yang nanti juga saya akan sampaikan. Jadi yang pertama, yang paling dasar itu kita nanti harus membuat NIB terlebih dahulu. Yang kedua, nanti juga saya akan menyampaikan tentang hak kekayaan intelektual, pendaftaran merek. Dan merek sendiri adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, atau angka, atau juga bisa dalam bentuk kombinasi yang digunakan untuk membedakan antara barang dan jasa yang diproduksi oleh orang lain atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi ini merek itu digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan yang lain. Kalau secara umum misalnya saya kasih contoh mereknya ada, kalau produk kan bertubuh deterjen, mereknya ada macam-macam ya, ada Rinso, Daya, terus macam-macam. Jadi setiap produk itu nanti punya merek sendiri-sendiri. Jadi nanti itu bisa untuk membedakan dari konsumen. Jadi mereka ingin membeli produk yang dengan merek apa. Jadi biasanya setiap produk itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Gitu. Jadi untuk kalau ini ya ini untuk yang kalau izin edar PIRT ini untuk yang industri makanan ringan atau kuliner. Di sini apakah ada yang memiliki bisnis usaha kuliner? Mungkin ada. Jadi PIRT ini adalah izin edar yang wajib dimiliki jika ingin menitipkan atau bekerja sama dengan minimarket, Indomaret, atau di supermarket seperti itu. Untuk SPP IRT atau biasa sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Ini adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati atau wali kota melalui dinas kesehatan terhadap pangan hasil produksi industri rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan dan
standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan. Yang selanjutnya nanti saya akan membahas tentang pendaftaran mengenai co-branding Jogja. Untuk co-branding sendiri adalah tanda atau ciri produk yang ditampilkan secara bergantian dengan tanda-tanda lain yang dimiliki oleh suatu produk dan ekspresi budaya tradisional di daerah. Oke, yang pertama untuk nomor induk berusaha atau NIB. Untuk membuat NIB secara online, pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan cara mengakses halaman website OSS atau Online Single Submission. Untuk yang versi terbaru ini adalah OSS RBA. OSS berbasis resiko, ya, seperti itu, dan bisa diakses melalui link seperti ini. Nanti di browser bisa diketik saja oss.go.id, nanti langsung muncul. Untuk persyaratan jika ingin membuat NIB secara online, yang pertama KTP, yang harus sudah memiliki KTP ya, untuk melihat nomor induk kependudukannya. Juga yang kedua menggunakan email yang masih aktif. Email ini nanti digunakan untuk mengirimkan verifikasi pendaftaran. Dan juga yang ketiga ada nomor HP. Nomor HP aktif yang biasanya digunakan. Ini nanti juga digunakan untuk verifikasi. Bisa melalui nomor HP atau email. Nanti halamannya yang diakses adalah tampilannya seperti ini. OSS jika sudah ditampilkan. Nanti di sini ada yang daftar dan juga masuk. Jadi kalau nanti kita bikin akun dulu. Jadi untuk membuat akunnya itu ini persyaratannya. Kalau sudah memiliki akun, nanti kita bisa langsung klik yang masuk. Selanjutnya ini mendaftar hak akses UMK di OSS. Yang pertama mengunjungi halaman oss.go.id, lalu pilih menu perizinan UMK. Yang ketiga, pilih jenis pelaku usaha. Nanti di sini pelaku usahanya ada yang perorangan atau badan hukum. Nanti kalau sudah badan hukum itu wajib menginputkan NPWP juga. Tapi untuk yang perorangan nanti belum wajib, tapi nanti kalau sudah punya bisa juga diinputkan. Yang keempat, masukkan data diri, yaitu berupa nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, terus email, dan juga nomor telepon, serta mengisi kode CAPTCHA. Lalu klik daftar. Sistem akan otomatis mengirim tautan ke alamat email terdaftar untuk melakukan verifikasi. Selanjutnya untuk verifikasinya mengikuti langkah-langkah. Nanti setelah mendaftar kita akan dikirimkan email, terus kita cek ada button verifikasi. Itu langkah-langkahnya tinggal diikuti saja. Selanjutnya untuk password dan username akan dikirimkan oleh OSS juga melalui email. Nah, ini yang sudah saya miliki, ya. Ini saya sensor ya, dan ini milik saya sendiri. Terus nanti akan dikirimkan seperti ini melalui email kita. Nanti username dan passwordnya.
Ini kita gunakan untuk masuk ke halaman pendaftaran OSS tadi. Oke, sampai tahap ini kalau ini sudah dikirimkan username sama password, berarti kita sudah punya akses untuk masuk ke sistem OSS. Oke, untuk selanjutnya cara membuat NIP secara online. Yang pertama tadi kita kunjungi halaman OSS seperti tampilan yang awal tadi, terus pilihnya yang masuk. Jadi kalau untuk hak akses kan kita pilih pendaftaran akun, terus yang kalau ini ingin membuat NIP kita pilih yang masuk. Terus kita masuk menggunakan username dan password yang telah dikirimkan melalui email. Selanjutnya untuk langkah selanjutnya yaitu klik menu perizinan berusaha. Untuk yang baru, masih mau membuat baru, kita pilih permohonan baru, dan selanjutnya diisi data pelaku usahanya secara lengkap. Nanti ada nama usaha, terus alamat usaha, skala usahanya juga seperti itu. Terus isi data bidang usaha. Nanti bidang usahanya itu ada macam-macam. Nanti disediakan daftarnya di pilihan. Jadi kita tinggal sesuaikan. Misalnya kalau industrinya misalnya makanan ringan, biasanya keripik atau olahan dari yang sejenis gitu, nanti kita pilih bidangnya seperti itu. Untuk data detail bidang usahanya selanjutnya nanti diisikan sesuai dengan datanya ya. Nah, seluruh datanya jika sudah benar, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, nanti ada next seperti itu. Kalau sudah dikirimkan dikasih preview draft atau nanti yang akan sebelum dicetak itu biasanya kita ditampilkan draft data-datanya seperti itu. Dicek dulu, terus nanti kalau sudah sesuai dengan usaha kita, jadi nanti langsung saja terbitkan NIP seperti itu. Terus nanti di-download nanti dikasih dalam bentuk PDF seperti itu. Untuk yang kedua, ini ada haki merek. Untuk mendaftar, kenapa sih merek itu penting untuk didaftarkan? Kalau nggak didaftarkan, jadi nanti kita udah punya merek bagus-bagus, udah kita pakai lama, tapi belum didaftarkan. Nanti bisa didaftarkan oleh orang lain dan diaku menjadi milik mereka. Seperti itu. Dan untuk mendaftarkannya bisa melalui dgip.go.id. Untuk langkahnya ada di slide itu. Pertama, jika kita udah mempunyai merek, misalnya apa ya? Ada yang mau dijadiin contoh nggak nih? Mas Rokisun, Indra punya produk mungkin? Belum ada sih, Mbak. Oh iya. Mau jadi pengusaha atau enggak nih?
Sampingan mungkin. Oh iya, tapi nanti tetap harus diurus ya legalitasnya walaupun sampingan. Nanti dicek dulu, kita klik yang halaman tadi, ini jika kita udah memiliki merek. Misalnya mau dikasih nama apa ya, keripik cakra gitu. Itu juga boleh, nanti kita klik tulis di sini, terus klik merek, nanti akan ditampilkan di sini sudah ada yang mendaftarkan atau belum. Nanti kalau sudah, itu nggak bisa lagi kita daftarkan. Jadi opsi lain kita harus mengganti merek yang kita miliki seperti itu. Nanti kalau merek ini nanti siapa cepat dia yang dapat, siapa yang cepat mendaftarkan gitu. Nanti itu bisa dipakai buat ini untuk perlindungan mereknya itu selama 10 tahun dan bisa diperpanjang lagi. Ini link untuk mendaftarkan, untuk mengecek ya, maaf, ini untuk mengecek merek yang sudah terdaftar. Nah, ini kenapa mereknya itu bisa ditolak. Jadi enggak langsung semua pendaftar itu enggak langsung diterima ya. Yang pertama karena menurut pasal 20 ayat 1 dan 2 merek tidak dapat didaftarkan atau ditolak dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi kita nggak bisa bikin merek itu yang nyangkut misalnya yang mirip-mirip ideologi negara atau moralitas yang bersangkutan dengan agama. Kita nanti nggak boleh bikin merek yang berhubungan bersangkutan dengan itu. Jadi kita bikin secara umum. Kalau mau bikin mungkin dari singkatan nama kita sendiri gitu, itu malah boleh seperti itu. Yang kedua, sudah terdaftar milik pihak lain atau sudah dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Ya, misalnya seperti ini. Jadi kalau sudah didaftarkan, itu nggak bisa didaftarkan lagi. Karena sudah jadi milik orang lain. Jadi kita tadi ya harus mengganti merek. Seperti itu. Yang ketiga, menyerupai singkatan nama orang terkenal. Nah, kalau singkatan nama orang terkenal nggak boleh. Kalau nama kita sendiri boleh, asalkan belum ada yang mendaftarkan yang mirip. Seperti itu. Atau menggunakan foto orang atau public figure terkenal juga nggak boleh. Nama badan hukum yang terkenal, misalnya Pertamina atau KPK, gitu nggak boleh didaftarkan mereknya. Seperti itu. Yang dimiliki oleh orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis. Nah, ini misalnya kalau ingin mendaftarkan merek secara franchise atau kemitraan seperti itu. Misalnya kita memiliki usaha yang kita itu franchise dari orang lain dan ingin didaftarkan seperti itu. Nah, ini persyaratannya dan juga biayanya. Untuk pendaftaran merek ini biayanya kalau secara umum ini 1.800.000 itu per kelas. Kalau UMK ini 500.000 per kelas. Kalau ini saya pas daftar merek. Jadi ini saya bayar yang 500.000 ke negara. Saya waktu itu bayarnya melalui Bank BPD. Seperti itu. Kenapa saya bisa daftarnya lebih murah, hanya 500.000? Ya, karena saya sudah tadi sudah memiliki NIB dan jika diberikan rekomendasi untuk mendaftarkan merek dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Seperti itu. Jadi lebih murah ya, hemat 1.300.000. Lumayan kan bisa buat modal usaha yang buat modal lain gitu, operasional yang lain. Seperti itu. Kalau untuk syaratnya ini yang pertama adalah etiket label atau label merek yang akan didaftarkan. Kalau kita akan mendaftarkan, tentunya kita sudah punya desain atau rencana merek kita itu akan seperti apa. Boleh hanya nama saja, kata-kata seperti itu, atau gambar saja juga boleh, atau kombinasi dari gambar dan juga kata-kata, itu boleh. Yang penting itu original hasil milik kita sendiri ya. Seperti itu. Yang kedua, tanda tangan pemohon. Nanti kita diberi, jadi kalau pas ngurus yang ini saya blended ya, secara online, pengajuannya secara online dan juga waktu itu karena sebelum pandemi saya mengurus yang merek, jadi saya pengajuannya secara online dan juga untuk pengumpulan berkasnya saya lakukan secara langsung. Jadi nanti saya langsung tanda tangan di sana. Keempat yaitu ada surat pernyataan UMK. Jadi nanti untuk yang ini tanda tangan maksudnya pernyataan bermaterai kita tanda tangan. Untuk template-nya sendiri, suratnya itu kita bisa download ketika nanti mengajukan pendaftaran. Seperti itu. Dan yang selanjutnya ini surat rekomendasi binaan dinas. Nah, ini tadi yang saya katakan, kenapa saya bayarnya bisa cuma 500.000. Yang kalau secara umum ini 1.800.000. Karena saya diberikan rekomendasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendaftarkan merek saya. Seperti itu. Jadi hanya 500.000 ya. Oke. Slide selanjutnya. Untuk proses pendaftaran mereknya sendiri, yang pertama kita melakukan registrasi akun di https://merek.dgip.go.id. Yang kedua, kita klik menu tambah untuk permohonan baru. Jika sudah, kita pesan kode billing dengan tipe JINAN. Nah, kode billing-nya nanti pembayarannya itu akan dikirimkan seperti ini. Untuk pembayaran, lakukan pembayaran sesuai tagihan pada aplikasi Simpaki. Kalau ini saya kebetulan dulu bayarnya langsung ke bank. Nanti dari bank disalurkan ke pajak negara seperti itu. Terus kita konfirmasi ke kantornya kalau dengan memberikan bukti pembayaran. Terus diisi seluruh formulir yang telah disediakan. Selanjutnya unggah data pendukung yang dibutuhkan. Seperti itu, dan jika dirasa semua sudah diisi dengan benar, selanjutnya klik selesai dan permohonan sudah diterima. Ini permohonan diterima kalau tadi ya sesuai dengan ketentuan yang mereknya nggak ditolak, jadi nggak bersangkutan dengan ideologi negara, belum didaftarkan oleh orang lain, dan juga tidak memplagiat merek lain seperti itu. Untuk yang ini kalau kita sudah mengisi, kita akan dikirimkan draft seperti ini. Kita cek ini nanti sudah sesuai atau belum data-datanya. Jika sudah, kita konfirmasi sudah seperti itu. Untuk selanjutnya ini adalah izin edar PIRT untuk yang industri kuliner ya, makanan ringan dan jenisnya. Sertifikat
produksi pangan atau biasa disebut SPPIRT ini hanya dapat diajukan oleh pelaku usaha yang masih berskala rumah tangga. Jadi tempat produksinya itu masih di rumah, belum punya tempat produksi di bangunan lain sendiri. Kalau yang itu nanti kalau sudah memiliki bangunan tersendiri untuk khusus untuk produksi, itu nanti sudah ada wewenangnya Badan POM, seperti itu. Untuk pengajuannya melalui, kalau di sini saya izin online ke bantulkap.go.id, nanti disesuaikan aja kabupatennya, seperti itu. Nanti biasanya ini di DPMPT yang mengeluarkan surat izinnya itu adalah DPMPT, tapi nanti berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Seperti itu. Selanjutnya untuk aplikasi yang digunakan. Ini aplikasi yang digunakan tampilan namanya adalah Sinterkes, seperti ini. Kalau waktu saya nanti kita mengikuti pretest dan juga post-test dulu sebelum itu mengajukan PIRT. Ini dulu waktu saya daftar, ini akun saya, ini bisa untuk ini aplikasinya untuk pendaftaran maupun perpanjangan perizinan dan surat rekomendasi bidang kesehatan, seperti itu. Namanya Sinterkes. Jadi awal kita akan melakukan pretest dulu. Ini kita nanti kayak mengerjakan soal seperti itu, seperti ujian ya. Jadi kita nanti tes awal gitu. Nanti minimal nilainya itu 65. Nanti kalau belum sampai 65, itu kita mengulang lagi sampai minimal 65. Saya sharing sedikit ya. Saya itu dulu pertama saya mengerjakan pretest ini sampai berapa ya? 2 kali atau 3 kali. Karena emang sebenarnya nggak susah, tapi mungkin sedikit membingungkan. Pertanyaannya itu berupa pernyataan. Jadi pernyataan benar atau salah. Seperti itu. Jadi saya dulu yang pertama nilainya hanya 55. Itu seingat saya 55 dulu. Jadi terus mengerjakan lagi sampai 2 atau 3 kali gitu. Sampai 65 ini sebelum dan sebelumnya. Terus nanti kita kalau sudah melakukan pretest seperti dikonfirmasi ke pihak Dinas Kesehatan, seperti itu. Nah, ini dokumen pengajuan SPPIRT atau izin edar PIRT. Ini adalah sertifikat. Oh ya, tadi setelah kita mengerjakan pretest, kita itu mengikuti penyuluhan untuk penyuluhan keamanan pangan ini yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan setempat. Jadi ini kalau waktu itu berlangsung selama 2 hari ya. Materinya itu ya lumayan banyak. Nanti disimak aja, terus diterapkan dalam usaha, insya Allah nanti dikasih sertifikat seperti ini. Ini sertifikatnya ikut sekali, berlaku untuk selamanya. Seperti itu. Itu yang disampaikan dari Dinas Kesehatan sendiri ya. Dan syarat-syaratnya yang pertama surat rekomendasi, permohonan rekomendasi sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Nanti template-nya diberikan dari Dinas Kesehatan jika kita sudah mendaftar untuk mengikuti acara penyuluhan tadi. Kalau secara mungkin sekarang sudah dibuka lagi untuk yang sosialisasi secara offline. Mungkin juga masih bisa blended seperti itu. Selanjutnya, nah ini dia
Tadi untuk nomor induk berusaha atau NIB serta izin usaha mikro kecil atau IUMK. Ini nanti seluruhnya itu kalau ini daftarkan pasti ini berdasarkan NIB.